Selamat datang di kelas daring. Subscribe, like, share, komen sebelum belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Kali ini kita akan belajar kembali tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kita ikuti bersama muatan pelajaran PKN kelas 5 semester 2 tema 6. Akan kita mulai dengan adanya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sudah kita pelajari sejak kemarin ya, pelajaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Apabila tidak seimbang, maka akan terjadi masalah sosial yang merugikan masyarakat itu sendiri. Masalah sosial yang timbul antara lain sampah, pengangguran, kemacetan lalu lintas, bangunan liar, sungai yang kotor, dan lain-lain. Semua itu tentu terjadi karena kurangnya tanggung jawab sebagai warga negara. Coba kalau kita terbiasa membuang sampah-sampah kecil di tempatnya, tidak akan terjadi penumpukan sampah seperti ini di jalan, di sungai, yang akhirnya akan menimbulkan masalah sosial yang lain, yaitu berupa bencana banjir, bau, dan lain-lain. Seperti saat ini terjadi banjir bandang di mana-mana. Masalah lain yang kita hadapi adalah adanya bangunan-bangunan liar yang berada di pinggir-pinggir jalan, pinggir rel kereta api, dan lain-lain. Begitu juga dengan masalah kemacetan yang melanda hampir semua kota-kota di Indonesia. Masalah sosial yang terkait dengan sampah disebabkan karena kebiasaan membuang sampah sembarangan. Warga negara kebanyakan tidak mempunyai tanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya. Apa akibatnya? Tentu saja kenyamanan dan keamanan akan terganggu. Dapat menimbulkan dampak yang lebih besar, yaitu berupa banjir. Usaha untuk mengatasinya adalah membiasakan dan menganjurkan membuang sampah pada tempatnya. Mari kita berusaha untuk mengatasi masalah sampah dengan memulai membuang sampah kecil pada tempatnya. Contohnya, membuang tisu, membuang kertas bekas pada tempatnya. Jangan sampai kita membuang sampah yang akhirnya menimbulkan penumpukan sampah di mana-mana. Sungai yang kotor terjadi karena sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Akibatnya, pada saat musim hujan, air akan meluap menyebabkan banjir di mana-mana. Apa yang harus kita lakukan supaya pada saat musim hujan seperti ini tidak terjadi banjir yang disebabkan karena air di sungai meluap? Ya, tentu saja dengan membuang sampah pada tempatnya. Masalah sosial yang lain adalah adanya bangunan liar yang dibangun oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi mereka. Contohnya, mereka membuat bangunan di atas saluran air seperti di sungai, di trotoar, di taman-taman, di kolong-kolong jalan layang, dan lain sebagainya. Apa akibatnya? Tentu membuat ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat yang lain. Bagaimana sikap kita untuk menanggulangi hal tersebut? Tentu saja menyarankan membuat bangunan
yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Dibuatkan tempat-tempat khusus untuk mereka yang tidak mempunyai lahan sendiri. Selanjutnya, permasalahan kemacetan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena adanya pengguna jalan yang tidak mematuhi kewajibannya dan tidak menaati peraturan lalu lintas. Contohnya adalah ada yang menerobos lampu merah. Jadi, hal tersebut akan menimbulkan ketidaknyamanan para pengguna jalan yang lain, yang seharusnya mereka bisa sampai pada waktunya, harus bermacet-macetan karena ada 1 atau 2 orang yang tidak mematuhi kewajiban untuk menaati peraturan lalu lintas. Hal yang harus kita lakukan adalah mensosialisasikan pentingnya menaati peraturan lalu lintas bagi pengguna jalan. Kalau ada 1 atau 2 orang yang tidak mentaati peraturan, akan menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi para pengguna jalan yang lainnya. Mari kita berusaha menjadi warga negara yang baik dengan selalu menjalankan kewajiban, supaya hak-hak warga negara yang lain tidak terganggu, serta kepentingan umum selalu kita utamakan. Apabila kita menjadi warga negara yang baik dan melaksanakan kewajiban, tentu saja tidak akan muncul masalah sosial yang berarti di lingkungan kita. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Kita selalu mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, mengedepankan kewajiban dibanding kita meminta hak-hak kita. Insya Allah, permasalahan sosial yang sangat berarti tidak akan terjadi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kita bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.